Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar Tafakuh Fiddin. Mendalami ilmu agama dengan penuh keikhlasan. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ilmu hari ini. Semoga Allah mudahkan dan berkahi. Amin. Hai Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam peradaban Islam, yaitu berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Tanpa buang waktu, yuk kita simak sejarah lahirnya dinasti Umayyah. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Pada tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi, lahirlah sebuah dinasti besar yang dikenal dengan nama dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Muawiyah adalah sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam politik dan militer. Dia pernah menjadi panglima pasukan untuk menaklukkan wilayah Suriah, Palestina, Romawi, hingga Mesir. Selain itu, dia menjabat sebagai gubernur di wilayah Syam yang meliputi Palestina dan Mesir. Dari pengalaman inilah, ia tumbuh menjadi seorang negarawan sejati, cerdas dalam strategi, bijak dalam diplomasi, dan mampu membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Lahirnya dinasti Umayyah bukan sekedar hasil kemenangan politik semata, tetapi juga karena Muawiyah memiliki visi besar untuk masa depan Islam. Setelah konflik panjang, khususnya Perang Siffin dan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam sempat terpecah belah. Namun, Hasan bin Ali akhirnya menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah yang lebih luas. Peristiwa ini dikenal sebagai Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan karena umat Islam bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan. Setelah menjadi khalifah, Muawiyah mengambil keputusan penting, yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Kota ini dipilih karena letaknya sangat strategis. Damaskus berada di jalur perdagangan internasional, tanahnya subur, dan memiliki infrastruktur yang lebih maju, karena sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Dari sinilah dinasti Umayyah mengawali masa pemerintahannya yang gemilang. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang dipilih berdasarkan musyawarah, Muawiyah mengubah sistem pemilihan khalifah menjadi monarki atau turun-temurun. Ia mengangkat anaknya Yazid sebagai penerus tahta, sehingga kekuasaan beralih menjadi sistem kerajaan. Para pejabat tinggi diambil dari keturunan Arab, khususnya keluarga Umayyah, dan hal ini menjadi salah satu ciri khas pemerintahan mereka. Dalam bidang administrasi, Muawiyah membuat berbagai pembaruan. Ia mendirikan Diwan Al-Khattam sebagai departemen pencatatan resmi, serta Diwan Al-Barid sebagai layanan pos yang mempermudah komunikasi antar wilayah. Memisahkan urusan keuangan dari pemerintahan dengan menunjuk pejabat khusus yang disebut Shahib Al-Faraj. Semua ini menunjukkan kepiawaian Muawiyah dalam membangun sistem birokrasi yang teratur. Tidak hanya itu, masa pemerintahannya juga ditandai dengan perluasan wilayah. Ia mengirim pasukan ke India di bawah pimpinan Muhallab bin Abu Sufrah. Ia juga memimpin serangan ke wilayah Bizantium. Bahkan pasukan Islam sempat mengepung Konstantinopel meski belum berhasil menaklukkannya. Setelah wafatnya Muawiyah, dinasti Umayyah dilanjutkan oleh para khalifah berikutnya. Salah satu yang penting adalah Abdul Malik bin Marwan, yang memerintah antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, keadaan dalam negeri kembali stabil setelah berbagai konflik. Pada masanya juga memperkenalkan mata uang Islam sendiri, sehingga umat Islam tidak lagi bergantung pada koin Bizantium atau Persia. Masa kejayaan semakin tampak pada pemerintahan Al-Walid, yaitu putra Abdul Malik, yang berkuasa dari tahun 705 hingga 715 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara dan Spanyol.
Selain Al-Walid, ada satu khalifah yang sangat istimewa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintah pada tahun 717 hingga 719 Masehi. Beliau dikenal sebagai khalifah yang adil, zuhud, dan dekat dengan rakyat. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis Nabi, menghapus pajak jizyah bagi orang yang baru masuk Islam, serta menyetarakan kedudukan antara orang Arab dan non-Arab. Ia juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan santunan bagi fakir miskin, memperbarui sistem pos, dan menaikkan gaji para gubernur. Karena keadilannya, Umar bin Abdul Aziz sering disebut sebagai khalifah kelima, melanjutkan jejak Khulafaur Rasyidin. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Umayyah mulai melemah. Konflik internal, kesenjangan antara Arab dan non-Arab, serta munculnya perlawanan dari keluarga Abbasiyah membuat kekuasaan mereka. Pada masa khalifat terakhir, Marwan bin Muhammad, dinasti Umayyah menghadapi tekanan besar. Puncaknya terjadi pada tahun 750 Masehi. Ketika pasukan Abbasiyah mengalahkan mereka dalam pertempuran Sungai Zab, Marwan bin Muhammad terbunuh dan lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah juga gugur. Dan peristiwa ini juga menandai runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Meski begitu, sejarah Bani Umayyah tidak benar-benar berakhir. Salah satu keturunan mereka, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah, berhasil melarikan diri ke Spanyol. Di sana, ia mendirikan kembali dinasti Umayyah di Andalusia, yang kelak melahirkan peradaban Islam yang gemilang di Eropa Barat. Sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah kekuasaan tidak hanya bisa berdiri dengan kekuatan militer, tetapi harus ditopang dengan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Tanpa itu semua, sebesar apapun sebuah dinasti, cepat atau lambat akan menemui keruntuhannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.